teori tentang forgiveness. Ya, filosof Perancis yang terkenal dengan hermeneutika radikalnya. Saya bacakan ya, kalimatnya mudah. Kalau bagi Derrida, yang namanya maaf itu pasti tidak bersyarat. Kalau ada syaratnya, itu bukan maaf, tapi dagang. Jadi katanya Derrida, maaf yang bersyarat itu bukanlah sebenar-benar maaf. Ia sejatinya adalah transaksi, timbal balik ekonomi yang dengan satu dan lain cara punya daya tawar politis tertentu. Lebih-lebih jika ia mengharuskan adegan-adegan penyesalan. Kalau bahasanya Derrida, skins of repentance. Kalau mau saya maafkan, cium dulu kaki saya. Itu enggak, itu berarti bukan memaafkan, ada syaratnya. Kalau mau saya maafkan, ini dulu, itu dulu, penuhi dulu ini. Katanya Derrida itu bukan memaafkan. Maaf itu menjadi bersyarat karena ia diberikan, ya kan? Hanya jika yang bersalah melakukan permintaan maaf, apologi, excuse, atau pengakuan, confession, atau penyesalan, dan atau penebusan. Jadi maaf itu disebut bersyarat kalau kita yang pertama apa? Nyuruh orang minta maaf. Ini berarti maafnya jadi bersyarat. Harus dimuat di harian nasional 5 hari berturut-turut, 1 halaman penuh, itu bersyarat. Berarti orangnya tidak niat memaafkan. Ya, saya maafkan asal proses hukum jalan terus dan dia dihukum sebanyak-banyaknya, seberat-beratnya. Itu namanya bukan memaafkan juga, bersyarat. Atau pengakuan, dia harus ngaku kalau salah, itu berarti bukan maaf. Menuntut penyesalan dan menuntut penebusan itu juga bukan maaf. Bayar dulu utangmu baru saya maafkan. Nah, itu berarti bukan maaf beneran. Oke. Terus katanya Derrida lagi, maaf yang murni adalah maaf yang diberikan secara unconditional. Di sini maaf merengkuh asosiasi maknanya yang tak bisa dipisahkan. Indissociable, yaitu memberi. Forgive, bukan meminta atau menuntut. Kenapa sih istilahnya memberi maaf? Ya kalau bahasa Inggris kan forgive, for itu kan untuk, memberi, forgive, give itu memberi. Jadi maaf itu memberi. Tidak ada hubungannya dengan yang meminta maaf. Kalau kita memberi setelah diminta, apalagi ada syarat-syaratnya, itu sebenarnya bukan memberi, tapi jual beli. Saya maafkan kalau sudah dimuat di koran nasional 1 halaman penuh, itu kan jual beli. Kesalahannya dia harus ditukar dengan dimuat di koran, itu bukan pemaafan. Kalau pemaafan itu ya tidak ada hubungannya dengan permintaan, tidak ada hubungannya dengan tuntutan. Kasih aja maaf orang yang bersalah padamu. Di situ nilai forgive-nya, nilai memberinya kelihatan. Kalau nunggu diminta, apalagi nunggu dibalas, ya berarti bukan maaf itu sebenarnya. Ya nyari impas saja, nyari pembalasan dari kesalahan, bukan pemaafan. Karena maaf itu hanya memberi, maka katanya Derrida, maaf yang paling tinggi, kalau bahasa apanya, maaf yang paling utama itu memaafkan yang tidak termaafkan. Susah ya kalimatnya. Itu yang kalau di filsafat namanya afuria. Afuria itu ada paradok kebingungan, tapi memang benarnya di situ, katanya Derrida. Jadi memaafkan hanya yang tak termaafkan, bahasanya Derrida itu.
Kalau saya maafkan hanya yang bisa dimaafkan saja, itu biasa. Anak kecil juga bisa. Tapi yang tidak termaafkan, itu berat. Yang paling butuh dimaafkan kan yang tak termaafkan ini. Salahmu padaku sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Justru katanya Derrida, yang tidak bisa dimaafkan itu loh. Kalau dimaafkan, itulah namanya forgiveness. Terlalu besar, terlalu sakit hati ini oleh perbuatanmu misalnya. Itu kan tak termaafkan. Disitulah nilai utamanya memaafkan. Kalau kita memaafkan milih-milih, ya yang bisa dimaafkan saya maafkan Pak, yang enggak ya enggak. Nah, itu belum utama. Belum forgiveness yang sejati. Forgiveness yang sejati itu ya memaafkan semuanya. Khususnya yang tak termaafkan. Jadi itu benar-benar bersih dari marah, dari dendam. Kalau kita masih pilih-pilih, masih bersyarat, masih belum memaafkan. Itu Derrida.